Sejerat Cinta Sang CEO bagian 14 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Jujur Tom, aku lelah. Aku lelah terus-menerus bertengkar denganmu. Hanya karena masalah kecil yang seharusnya bisa kita bicarakan secara baik-baik, tapi selalu saja berakhir dengan perdebatan. Dan itu melelahkan Tom, ucap Irene dengan nada lirih. Kamu tidak pernah memberi jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Tapi kamu selalu menempatkan aku di pihak yang salah. Aku selalu salah di matamu. Kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk membela diri, karena aku harus mendengar dan menuruti apa kata-katamu. Dengan terbata-bata, Irene meluahkan isi hatinya. Selama ini, gadis bersodiak Libra itu selalu diam setiap kali terjadi masalah di antara mereka. Tommy akan menekannya habis-habisan dan tidak memberi kesempatan untuk Irene membela diri maupun memberi penjelasan. Tommy selalu menempatkan Irene di pihak yang salah tanpa melihat terlebih dahulu akar permasalahannya. Tommy juga bukan tipe orang yang bisa menerima pandangan orang lain dan kerap merendahkan pemikiran Irene mengenai segala sesuatunya. Ketika Irene akan menyampaikan pandangannya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah mereka berdua, Tommy selalu menyanggah dan menganggap pandangan Irene tidaklah penting. Namun, apabila terjadi perdebatan terhadap pandangan masing-masing, Tommy justru membuat Irene merasa bersalah. Aku harus bagaimana? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi agar kamu bisa memahamiku. Aku hanya ingin kamu bisa menghargai aku sebagai kekasihmu. Tommy terdiam mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Irene. Selama ini Irene tidak pernah sekalipun membantah kata-katanya. Irene akan melakukan apa yang ia perintahkan, meski tidak semua dapat diterima. Tapi Irene bisa apa? Tapi hari ini terlihat jelas olehnya kekesalan pada diri sang kekasih yang sudah tidak dapat ditahan lagi. Dan Tommy tahu betul bagaimana meredam kemarahan dan kekesalan Irene. Sayang, bukan maksud aku membuatmu kesal. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu, dan aku takut kehilanganmu. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Aku tidak tahu entah bagaimana aku harus menjalani hari-hariku tanpa dirimu. Dan ya, Tommy akan melancarkan sejuta rayuan yang akan meluluhkan hati gadis manapun tanpa terkecuali Irene. Tommy akan melakukan apapun untuk melemahkan hati Irene. Takut kehilangan, Irene menepis tangan Tommy dari bahunya. Aku tidak kemana-mana, Tom. Aku di sini selalu bersamamu. Aku bahkan tidak sedetik pun lepas dari pandanganmu. Bagaimana kamu bisa berpikir aku akan meninggalkanmu? Saat Irene dengan nada sedikit ketus. Ya, aku tahu. Itu yang aku mau sayang. Selalu bersamamu. Sayang, sepertinya kita butuh pergi ke suatu tempat. Mungkin dengan kita staycation akan mengembalikan lagi mood kita. Bagaimana? Belakangan ini kita sering bertengkar, dan itu tidak baik untuk kita berdua. Mungkin kita butuh suasana baru untuk mengembalikan tenaga dan pikiran kita. Sambungnya lagi. Irene hanya terdiam. Bukan ini yang ia inginkan. Tommy selalu saja tidak berusaha mencari solusi dari masalah yang terjadi di antara mereka. Ia lebih suka membiarkan masalah berlalu begitu saja dengan memberinya reward dengan harapan Irene akan melupakan kekesalannya dan membiarkan masalah semakin menumpuk. Aku sedang tidak ingin kemana-mana. Banyak yang harus aku selesaikan di Jamais, kata Irene. Sayang, dengar. Kamu dan juga aku butuh untuk healing. Melupakan sejenak masalah kerja atau apapun itu. Kita akan bersenang-senang di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Mengenai Jamais, ada Siska yang bisa menghandle selama kamu tidak ada. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Irene masih terdiam, matanya yang sayu dan lelah
menatap kosong lantai yang dingin. Ya, terserah kamu sajalah. Baiklah. Hei, tersenyumlah. Jangan biarkan wajah cantikmu itu murung. Maafkan aku ya. Aku mencintaimu, Airin. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu tersenyum, ucap Tommy sambil membelai rambut Airin yang tergerai. Airin berusaha untuk tersenyum meski hatinya kesal. Namun, ia tidak dapat menolak ajakan Tommy. Dan Airin berharap dengan mereka berdua vacation di suatu tempat, hubungan mereka yang akhir-akhir ini penuh drama akan kembali normal seperti sedia kala. Keesokan harinya, Airin dan Tommy bertolak ke Pulau Lombok. Mereka memilih Pulau Lombok karena Airin maupun Tommy belum pernah ke pulau eksotis itu sebelumnya. Dan dari berbagai pilihan daerah yang Tommy berikan, Airin memilih Pulau Lombok, tempat mereka staycation untuk beberapa hari ke depan. Dan Tommy tentu saja memberikan pelayanan yang terbaik untuk Airin. Mereka menginap di salah satu hotel dan resort mewah yang terletak di Teluk Medana di taman tropis seluas 10 hektar. Mereka menempati pavilion yang luas beratapkan jerami, membuat Airin dan Tommy merasakan sensasi yang berbeda. Semua kamar memiliki teras pribadi dengan pemandangan laut dan taman yang terhampar begitu indah, membuat siapa saja betah tinggal berlama-lama di salah satu hotel terbaik di Pulau Lombok itu. Bahkan mereka juga mendapatkan fasilitas kolam renang pribadi dan spa. Sungguh, Airin sangat dimanjakan oleh sang CEO. Dan semua itu melebihi apa yang Airin bayangkan semula. Pertama kali Airin menginjakan kaki di Pulau Lombok, Airin sudah mulai jatuh hati. Ia begitu takjub dengan keindahan pemandangan dan kekayaan alam yang dimiliki pulau itu. Dan ya, kami tahu harus bagaimana untuk memanjakan Airin dengan memberikan sang kekasih fasilitas mewah. Dan pagi itu cuaca sangat cerah. Dengan langit biru yang terpampang indah, matahari pagi memancarkan sinarnya yang hangat. Kicauan burung bersautan di atas ranting pohon menambah ceria pagi itu. Airin tidak menyia-nyiakan pagi yang indah itu dengan berolahraga. Ia sudah bersiap diri di tepi kolam. Dengan memakai baju renang one piece berwarna hitam, terlihat dengan jelas bentuk tubuhnya yang sangat terjaga dengan sangat baik. Membuat siapa saja akan dibuat terpana memandangnya, tak terkecuali Tommy, yang diam-diam memperhatikan sang kekasih yang sedang melakukan peregangan otot sebelum masuk ke kolam renang. Mata pria itu liar memperhatikan setiap jengkal lekuk tubuh elok Airin. Meski ia pernah melihat kemolekan tubuh sang kekasih sebelumnya, akan tetapi ia akan selalu terpesona oleh keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di hadapannya itu. Airin adalah makhluk terindah yang pernah ia lihat. Bahkan hanya dengan melakukan gerakan kecil sekalipun akan terlihat menarik dan mempesona bagi siapa saja yang melihatnya. Selain dikaruniai wajah yang cantik dan alami, Airin juga memiliki bentuk tubuh ideal dengan tinggi badan di atas rata-rata. Banyak yang bilang Airin cocok menjadi seorang model atau peragawati. Bahkan oleh sahabat-sahabatnya, Airin disarankan mengikuti kursus modeling atau mengikuti ajang pemilihan model. Akan tetapi, Airin merasa itu bukan dunianya. Ia tidak memiliki passion untuk menjadi seorang model maupun peragawati. Karena baginya, menjadi model atau peragawati terlalu banyak tuntutan. Ia harus selalu tampil cantik dan menarik setiap saat. Sementara Airin adalah tipe wanita yang apa adanya, bahkan cenderung cuek. Ia tidak pernah mengharuskan dirinya terlihat cantik dan menarik di hadapan setiap orang. Menjadi diri sendiri tanpa harus terbebani dengan image glamor yang melekat pada diri seorang model dan peragawati. Penampilan Airin yang terbilang sederhana jauh dari kesan glamor dan mewah, terlebih predikatnya sebagai kekasih seorang CEO tampan dan kaya raya. Akan tetapi tidak mengurangi aura kecantikannya yang paripurna.
Setelah cukup melakukan pemanasan, Airin pun segera melompat ke kolam renang yang airnya terlihat jernih. Melihat Airin hilang dari pandangan mata, Tommy pun keluar dari tersembunyiannya. Dengan mendadak-mendak, ia berjalan mendekati kolam dan melihat dengan wajah ceria sang kekasih yang sedang berenang. Tanpa disadari oleh Airin, seseorang sedang memperhatikan. Airin terus berenang hingga akhirnya ia berhenti di ujung kolam dan bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.